والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإنشاءالlah melanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang baru insyaallah, yakni ad-darsu as-saminu. Ad-darsu as-saminu, pelajaran yang ke-8. Qala al-mushtari, berkata al-mushtari, itu mimnya di dhammah ya, mushtari, bukan mas tapi mus. Al-mushtari, sang penjual, sang pembeli ya, al-mushtari ini sang pembeli ya. Ladaika aqlamun, apakah ya, hamzahnya istifham ya, apakah padamu ada pena-pena, apakah engkau atau anda itu ada pena ya. Jadi lada ini semakna dengan inda ya, lada ya, ini semakna dengan inda. Jadi ladaika ya, dia semakna dengan indaka ya, termasuk zaraf ya. Tapi di sini ya, kalau makna dalam bahasa Indonesia ya semacam tadi, mempunyai atau memiliki ya. Apakah engkau ada pena? Apakah engkau mempunyai pena? Ya, semacam itu ya maksudnya. Qala sahibul mahalli, berkata sang pemilik tempat ya. Sahibul mahalli, sahib ini yang memiliki ya, pemilik ya. Kemudian al-mahal, tempat, dan tentunya di sini tempat jualan, karena di sini konteksnya jual beli, antara percakapan antara pembeli dengan penjual. Nah, di sini disebut dengan sahibul mahal ya, pemilik tempat. Atau kalau dikaitkan dengan ini jual beli ya, al-mahal di sini bisa dimaknai dengan toko atau semisalnya. Ya. Berkata sang pemilik tempat atau sang pemilik toko ya, atau yang semisalnya. Na'am ya, ladaina aqlamu hibrin wa aqlamun jaffatun. Ladaina aqlamu hibrin wa aqlamun jaffatun ya. Ladaina ya, kalau diartikan lafaz ya, di sisi kami atau pada kami ya, pada kami ada aqlamu hibrin, pena atau ballpoint yang itu, yang dengan tinta basah itu ya. Wa aqlamun jaffatun, dan pena yang kering ya. Aqlamun jaffatun, ini pena yang kering ya. Jadi jenis pena ya, ada beberapa macam ya. Ini qala al-mushtari, sang pembeli berkata, a'wini zaka, a'wini zaka ya, berikan padaku, a'ti, berikan, kemudian ini ya, padaku, berikan padaku, zaka, yang itu. Nah, di sini yushiru ila qalamin, jadi ketika menyebut zaka ini, yang itu ya, di sini mushtari apa? Yushiru ila qalamin, menunjuk pada sebuah pena. Karena memang zaka ini termasuk isim isyarah
Ism isyarah, jadi ism yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ya, tentunya tadi dalam perbuatannya atau dalam kenyataannya ya ketika mengucapkan itu ya sambil menunjuk. Ya, secara umum ya demikian. A'tini zaka, ambilkan, berikan padaku yang itu. Ya, yushiru ila qalamin, sambil menunjuk sebuah pena. Qala sahibul mahalli, hadza, ini, ya, sang pemilik toko bertanya, hadza, ini, ya tentunya juga sambil menunjuk atau mungkin tadi menunjuk pena yang mungkin dimaksud ini, ya, maksudnya apakah ini, ya. Qala al-mushtari, la, tidak atau bukan, alladhi fawqahu, yang ada di atasnya. Ya, jadi ditumpuk gitu ya dalam susunan, tapi yang dimaksud oleh mushtari yang di atasnya. Sahibul mahalli qala hadza, ini, sambil menunjuk pena yang di atasnya lagi dari yang awal tadi. Hadza, ini. Qala al-mushtari, na'am, ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa percakapan ya terkadang ataupun seringkali satu kalimat itu tidak diucapkan secara lengkap. Ya, cukup mungkin satu dua kata yang itu perlu diucapkan saja, tidak secara lengkap. Ya, dalam percakapan, apalagi di sini dalam tanya jawab. Ya. Tadi misalkan sahibul mahal mengatakan hadza, ini, ya maksudnya apa? Hadza, ya, apakah ini? Ataupun yang serupa. Kemudian dari mushtari mengatakan alladhi fawqahu, ya tentunya yang dimaksud al-qalam alladhi fawqahu, misalkan pena yang ada di atasnya. Ya, jadi dalam tanya jawab terkadang satu jumlah mufidah itu tidak disebutkan semua lafaz-lafaznya. Ya, karena bisa difahami dari percakapan, dari konteksnya, dari maknanya, itu sudah bisa difahami. Ini dalam percakapan ya, dalam tanya jawab ya. Berikutnya, wa'a'udhani qalama rasasin, wa'a'udhani qalama rasasin, ya, berikan padaku pensil, ya, qalamu rasas itu pensil, ya. Qala sahibul mahalli, hadza qalamu rasasin, hadza qalamu rasasin, ini pensil, ya. Qala al-mushtari, a'udhani daftaran, a'udhani daftaran, berikan padaku buku tulis, berikan atau ambilkan untukku buku tulis. Ya, daftaran, ya, sebuah buku tulis. Qala sahibul mahalli, ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatun, ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatun, ya, buku-buku tulis itu jenis-jenis berbeda-beda. Ya, anwa'un mukhtalifatun, jenis-jenis berbeda-beda, jenis-jenis yang berbeda-beda atau berbagai macam jenis, berbeda-beda jenisnya. Ayya naw'in turidu, ayya naw'in turidu, jenis yang mana yang engkau inginkan? Qala al-mushtari, uridu daftaran za waraqin musaffarin ala ghilafihi kharitatul alamil islamiyyi. Uridu daftaran, saya ingin sebuah buku tulis, ya, za waraqin musaffarin, yang, ya, za ini semakna dengan sahib, yang memiliki, atau dalam bahasa Indonesia ya ada tambahan ber, ya, berkertas, yang memiliki kertas atau berkertas, ya, waraqin kertas, musaffarin yang bergaris, ya, buku tulis yang memiliki kertas bergaris atau buku tulis yang kertasnya bergaris. Ala ghilafihi, pada sampulnya,
Ghilaf itu sampul. Ya. Kharitatul alamil islamiyyi. Ya, kharitah peta, ya, kharitah peta al-alam dunia Islam. Al-Islami Islam. Ya. Jadi ala ghilafihi kharitatul alamil islamiyyi. Pada sampulnya itu ada peta dunia Islam. Ini saya ingin buku tulis yang kertasnya bergaris dan pada sampulnya itu ada peta dunia Islam. Qala sahibul mahawri aturidu syai'an, apakah engkau ingin aturidu syai'an akhara, apakah engkau ingin sesuatu yang lain, apakah engkau ingin barang yang lain? Qala al-mushtari la, tidak. Ya, coba dibaca berikutnya. Qala sahibul mahalli yunadi abnahu yunadi ibnahu atau yunadi ibnahu. Dia memanggil anaknya. Ya waladu do hadhil asya'a fi kisin lil mustari atilmidu anta. Ya, artinya milik toko berkata, dia memanggil anaknya, wahai anak, ya, letakkan sesuatu ini di dalam kantong ya, kantong itu aja, tas kantong itu ya, kantong belanja. Ya. Di Arab pakai apa? Plastik atau kertas? Kertas. Ya, ada yang dari plastik, ada yang dari kertas itu ya, kantong belanja itu ya, ya itu ya. Atilmi itu anta, apakah engkau seorang pelajar? Iya. Kalau mustari, na'am ya. Kalau sahibul mahalli, ya, sahibul mahal, pemilik toko itu berkata, yunadi ibnahu, ya, yunadi ibnahu, atau kalau bersambung ya, yunadi ibnahu, langsung ya, langsung ke baknya, yunadi ibnahu, ya, memanggil anaknya. Jadi ini sahibul mahal berkata kepada anaknya, dia memanggil anaknya, ya waladu, wahai nak, ya, memanggil ya, nak. Wa hadhil asya'a fi kisin, wa hadhil asya'a fi kisin, ya, letakkan barang-barang ini, ya, hadhil asya'a. Nah, di sini supaya lebih mudah difahami ya, diartikan barang-barang ini fi kisin, pada sebuah kantong, ya, kantong untuk belanja itu ya. Ini jadi letakkan barang-barang ini pada kantong atau tas belanja ini. Jadi asya itu bentuk jamak dari syai', ya, kalau arti asalnya sesuatu, ya, tapi terkadang sesuai dengan konteksnya ya. Di sini tadi syai'an akhara, atau di sini hadhil asya'a. Nah, di sini bisa diartikan barang. Ya, aturidu syai'an akhara, apakah engkau ingin barang yang lain? Wa hadhil asya'a, letakkan barang-barang ini. Ya, karena disesuaikan dengan konteksnya di sini. Ya. Kemudian qala tadi sahibul mahal, yang kedua lil mushtari, artinya dia berkata kepada sang pembeli tadi. Jadi dia tadi yang pertama berkata kepada anaknya, kemudian yang kedua dia berkata kepada sang pembeli. Lil mushtari atilmidun anta, apakah murid, apakah pelajar engkau, apakah engkau ini seorang pelajar? Ya, qala al mushtari na'am, ya. Ya, ganti. Sahibul mahal, mas muka, siapa namamu? Al-Mushtari ismi Malik, namaku Malik. Ya. Qala sahibul mahali, masmuka, masmuk atau masmuka, siapakah namamu? Qala al-mushtari
Ismi Malikun. Ismi Malikun. Nama saya Malik. Berikutnya, nanti. Qala sahibul mahalli fi ayyi madrasatun Fi ayyi madrasatin tadrusu. Ya. Di mana, Di sekolah mana? di sekolah mana guru itu, Tadrusu, engkau belajar. di sekolah mana engkau belajar. Ya. Satu lagi jawabannya. Qala Malikku Iya. fi madrasatin Umaro ibnu Itu min min Khattabi ya. radhiyallahu anhu as-sanawiyati Ya, Sanawiyah. as-sanawiyati. Iya, sudah. Titik ya. Malik berkata, Di sekolah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sanawiyah, tingkat Sanawi. Ya. Qala sahibul mahawli fi ayyi madrasatin, ya, madrasatin kan sekolah ya. Fi ayyi madrasatin tadrusu. Fi ayyi madrasatin, di sekolah mana? Tadrusu, engkau belajar. Ya, di sekolah mana engkau belajar? Qala Malikun, Malik berkata menjawab, fi madrasati, ya, bukan madrasatin tapi madrasati, karena di sini diidhafahkan pada Umar, tidak tanwin ya. Fi madrasati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyati. Fi madrasati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyati. Di sekolah atau madrasah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, as-sanawiyah, ya, sanawiyah. Ya, kalau disusun yang apa? Yang lazim dalam bahasa Indonesia, di madrasah sanawiyah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia seperti itu ya, madrasah sanawiyah atau mungkin madrasah ibtidaiyah, ini namanya ya. Mungkin madrasah ibtidaiyah Umar bin Khattab, madrasah sanawiyah Umar bin Khattab, atau nanti aliyah misalkan, atau yang semisalnya. Tapi dalam bahasa, artinya dalam bahasa Indonesia diungkapkan tadi madrasah sanawiyah, baru namanya Umar bin Khattab atau yang semisalnya. Tapi dalam bahasa Arab itu disusun seperti ini. Jadi madrasah diidhafahkan pada nama madrasah tersebut, kemudian baru as-sanawiyah itu letaknya di akhir. Ya, ini. Fi madrasati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyati. Ya, kalau diartikan yang atau mudah difahami tadi, di madrasah sanawiyah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada tidak ada? Oh, di cetakan yang lain tanpa Ibnu Khattab, ya tidak apa-apa. Fi madrasati Umar as-sanawiyati, di madrasah sanawiyah Umar, begitu. Ya. Ya, ada yang memakai Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ada yang tidak. Ya, baik. Ini ya. Kemudian yusallimu lahu waladu al-asya'a fi kisin. Yusallimu lahu al-waladu al-asya'a fi kisin. Ya, tadi kan sahibul mahal menyuruh anaknya ya. Kemudian di sini sang anak itu yusallimu lahu. Ya, ini sallama yusallimu. Ya, kemudian diikuti huruf lam, yusallimu lahu. Ini artinya menyerahkan. Ya, menyerahkan atau memberikan. Ya, jadi sang anak memberikan atau menyerahkan kepadanya
kepada Malik ya, si pembeli tadi, al-asya'a, barang-barang tadi, barang-barang yang dibeli Malik tadi, fi kisin, dalam sebuah kantong atau tas belanja ya, semacam itu. Kemudian wa yadfa'u Malikun qimataha, wa yadfa'u Malikun qimataha, dan Malik itu membayar harganya. Ya, yadfa'u Malikun qimataha, Malik membayar harganya. Qimah itu harga. Wa yakhruju, dan keluar. Berikutnya, coba. Qala sahibul mahalli ya Maliku ta'ala. Ta'ala, lamnya pendek ya, ta'ala. Ta'ala ada Hadhihi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahaditha dia hadiatun laka. Ya, artinya pemilik toko berkata, wahai Malik, kemarilah. ya, Hadihi lauhatun itu apa? Lembaran atau semacam kartu kecil itu ya? Apa? Plakat atau apa? poster. Ya, semacam itu. Poster juga bisa. Ini poster yang indah, Yang indah, yang bagus, yang ada ayat yang tahwi, mengandung ayat-ayat. dan hadis. Ya, Ini untuk ini sebagai hadiah buatmu. iya. Qala sahibul mahalli ya Maliku, ya Maliku, wahai Malik, ta'ala, lamnya pendek ya, ta'ala, atau biasanya ya disukun ta'al. Kalau membaca dengan sukun ya ta'al, kalau diucapkan harakatnya ya ta'ala, lamnya pendek ya, jadi bermakna kemarilah atau mari, kemarilah ya. Bedakan dengan yang ta'ala dengan lamnya yang panjang ya, ini berbeda ya. Kalau ta'ala yang maha tinggi, Allah ta'ala itu Allah yang maha tinggi, ini berbeda ya, satu huruf berbeda makna. Hadhihi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahaditha. Hadhihi lawhatun jamilatun, ini ya sebuah ya, lawhah ya, lembaran atau semacam poster atau yang semisalnya ya, lembaran yang bagus, yang indah, tahwi ayatin wa ahaditha, yang mengandung ayat-ayat dan hadis-hadis. Hiya hadiyatun laka, hiya hadiyatun laka, dia lawhah tersebut itu hadiah untukmu. Qala Malikun syukran, syukran ya, terima kasih. Ya qara'u, kemudian dia membaca dalam lembaran tersebut ayat ataupun hadisnya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang ya, yanfad akan hilang. Hadis. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah baqin, tetap ya, kekal ya, tetap ada atau kekal. Ini An-Nahl, dari surah An-Nahl ayat yang ke as-sadisah wa tis'ain ya, 96. Kemudian hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, orang Islam itu ya, yakni man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang ya, mannya ini isim mausul ya, orang yang
orang-orang Islam itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Jadi seorang Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin itu bisa selamat dari lisannya dan dari tangannya. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh, yakni Al-Bukhari wa Muslim. Langsung saja sama hari ini latihannya. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatul atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, awalan, mal asya'ul lati ishtaraha malikun, mal asya'ul lati ishtaraha malikun, apa barang-barang yang dibeli oleh Malik, apa barang-barang yang Malik itu membelinya? Apa jawabannya? Iya, aqlamun atau qalamun? Ya, kolamnya satu ya, qalamun wa qalamu rafatin wa daftarun. Ya, ada berapa barang? 3 ya, kolam, pena yang biasa, bukan pensil, kemudian kolam murafatin, pensil, kemudian daftarun, buku tulis. Ini ya. Jadi mal asya'u allati ishtaraha malikun hiya qalamun wa qalamu rafatin wa daftarun. Ini ya. Sanian, aina yadrusu malikun? Aina yadrusu malikun? Di mana Malik belajar? Ya, yadrusu fi madrasati Umar as-Sanawiyyati, atau yadrusu fi madrasati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu as-Sanawiyyati. Ini dia belajar di madrasah Sanawiyah Umar atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mada hawat al-lawhatu? Hawat ya, taknya sukun ya, itu tak taknis, asalnya sukun, hawat. Kemudian diikuti al-lawhah, al-lawhatu. Kalau membaca bersambung ya, tak yang aslinya sukun di kasrah karena sesudahnya sukun. Jadi madza hawatil lawhatu, apa yang terkandung, apa yang dikandung atau yang terkandung pada lawhah, lembaran tersebut, poster atau semisalnya itu. Jawabannya hawat ayatin wa ahaditha, atau hawatil lawhatu ayatin wa ahaditha. Jadi lawhah, lembaran ataupun poster itu mengandung ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini pertanyaan terkait dengan percakapan tersebut. Kemudian yang berikutnya, atau sebelumnya yang ditanyakan. Nah, berikutnya pembahasan yang ada dalam baris ini. Asani, pada tamrin yang kedua. Alismu imma ma'rifatun wa imma nakiratun. Alismu imma ma'rifatun wa imma nakiratun. Ism itu ada yang ma'rifah dan ada yang nakirah. Jadi ini pembagian ism, pembagian jenis ism. Dari sisi apa? Ini dari sisi tertentu apakah tidak tertentu. Ya, maka ini ism itu terbagi menjadi ma'rifah dan nakirah. Jadi makna imma di sini ini taqsim untuk menunjukkan pembagian. Itu makna atau faedah dari imma. Ya, jadi ism itu ada yang ma'rifah dan ada yang nakirah. Maksudnya ism itu terbagi menjadi ma'rifah dan nakirah. Fal ma'rifatu ma dalla ala muayyanin. Ma'rifah, ism yang ma'rifah, yakni ism yang menunjukkan pada muayyan, pada sesuatu yang tertentu, sesuatu yang ya, diketahui atau sesuatu yang tertentu, ya, bukan sembarangan. Ya, ini ka, contoh, seperti contoh ka Muhammadin, seperti misalnya
Muhammad, menunjuk pada seseorang yang bernama Muhammad, bukan sekedar asal menunjuk orang atau seseorang, tetapi ditentukan seorang yang bernama Muhammad. Ini wa anta, engkau, ini termasuk dhamir ya, anta, engkau. Kalau dikatakan anta, engkau, kan tertentu. Yang dimaksud siapa? Yang diajak bicara. Ya, ketika disebutkan anta, jadi yang dimaksud tertentu, orang yang diajak bicara, bukan orang lain. Ya, tapi siapa yang diajak bicara? Jadi kan tertentu. Ini. Kemudian wa hadza, ini. Ya. Menunjuk sesuatu ini. Berarti apa? Ya tertentu. Yang dimaksud, yang ditunjuk tadi, bukan yang lainnya. Kalau misalkan menunjuk ini, ya yang dimaksud ya ini, bukan yang lainnya, tapi yang ini yang ditunjuk. Gitu. Jadi ini menunjuk pada muayyan, pada sesuatu yang tertentu. Wa kitabul mudarrisi, kitabnya Pak Guru, buku Pak Guru. Ya, menunjuk sesuatu yang tertentu. Kitab yang dimaksud, buku yang dimaksud, ya bukunya Pak Guru, bukan buku yang lainnya, bukan bukunya murid ataupun yang lain, tapi buku milik Pak Guru. Ini kitabul mudarrisi. Kemudian wal jami'ati, al jami'ah, universitas. Nah, di sini dengan adanya alif lam, jadi universitas ini yang dimaksud tertentu, bukan sembarang universitas, bukan asal itu perguruan tinggi. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah perguruan tinggi atau universitas yang tertentu, sesuai dengan konteks kalimatnya ataupun konteks pembicaraannya. Universitas yang dimaksud apa? Yaitu sesuai dengan pembicaraannya. Yang jelas di situ menunjuk pada sesuatu atau pada universitas jami'ah yang tertentu. Ini dengan adanya alif lam, al jami'atu. Ini. Jadi ini contoh untuk ma'rifah. Jadi sesuatu atau isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Ini disebut ma'rifah. Wa nakiratu, adapun nakirah, isim yang nakirah apa? Madalla ala ghairi muayyanin. Madalla ala ghairi muayyanin, isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu, tidak ditentukan zatnya. Artinya dia menunjukkan makna secara umum, tidak menunjuk atau merujuk pada satu zat tertentu dari makna tersebut. Ya, kalau ma'rifah tadi menunjuk pada sesuatu yang tertentu zatnya, tertentu maksudnya. Itu ma'rifah. Tapi kalau nakirah itu tidak tertentu. Ka rajulun, seperti misalnya rajulun. Nah, ketika disebut rajulun, seorang laki-laki, ya ini mencakup semuanya. Setiap orang yang berjenis laki-laki yang sudah dewasa, sudah balus, ya ini masuk dalam cakupan makna ini. Rajulun, tidak ditentukan ini si fulan ataukah si alan atau siapa, tidak. Asal dia memenuhi syarat tadi, laki-laki yang sudah dewasa, ya dia masuk dalam cakupan makna rajulun, seseorang atau seorang laki-laki. Ya, tidak menunjuk pada satu individu tertentu, tidak, tapi mencakup makna secara umum. Wa kitabin, kitab, buku, ya, cakupannya umum, buku. Setiap buku yang itu memang sebuah buku, ya, mafhum ya, maklum ya, buku itu apa, kitab itu apa, ya seperti itu, mencakup semuanya. Buku yang mungkin kita pegang atau buku yang ada di meja atau buku yang di mana, itu tercakup dalam makna ini, kitab. Wa jami'atun atau jami'ah, universitas, ya mencakup semuanya. Secara makna dia mencakup secara umum setiap universitas, sebuah lembaga pendidikan tingkat tinggi, itu tercakup dalam makna ini. Tidak ditentukan universitas A atau B atau C, tidak, tapi mencakup makna secara umum dari sebuah jami'ah, universitas. Nah, yang semacam ini disebut nakirah, menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu, ya, menunjukkan makna secara umum yang tidak ditentukan zat atau individu dari makna tersebut. Nah, kemudian untuk ma'rifah ini ada beberapa jenis. Aqsamul ma'rifati, jenis-jenis ma'rifah, macam-macam ma'rifah. Al-ma'arifu sab'atu aqsamin. Al-ma'arif ini bentuk jamak ya, al-ma'arif ini bentuk jamak dari ma'rifah. Jadi
kata-kata yang ma'rifah atau isim-isim yang ma'rifah itu sab'atu aqsamin, ada 7 macam. Wahiyya, yakni al-awwal yang pertama al-dhamiru, dhamir, ya, dhamir, dan di sini tidak dirinci, ya, tidak ada rincian dhamir muttasil atau dhamir munfasil atau apa. Berarti akan menunjukkan mutlak semua dhamir itu ma'rifah, ya, dhamir semuanya. Misal contoh ana wa anta wa huwa, ya, kemudian wa ta'u min katabtu, dhamir ta pada katabtu atau katabta atau katabti, ta-nya itu dhamir itu. Kemudian wal wawu min yaktubuna, dhamir wawu dari kata ini, dari lafaz yaktubuna, wawu itu dhamir. Jadi semua dhamir itu termasuk ma'rifah, ya, mutlak semuanya. Asani yang kedua al-alamu, alam, nama, ya, alam itu nama, ya, baik itu nama orang ataupun nama tempat, nama kota atau nama daerah. Itu contoh Ahmadu, Ahmad, ya, ini ma'rifah tertentu, orang yang bernama Ahmad, bukan orang yang lain, bukan sekedar tadi seorang laki-laki atau yang semisalnya, tapi sudah merujuk pada seseorang yang tertentu yang bernama Ahmad. Wal Hindu, India, ya, menunjuk pada satu negeri tertentu, negeri India, nama sebuah negeri, sebuah tempat. Wa Makkah, Makkah, kota Makkah tertentu, ini sebagai nama sebuah kota, ya, ini. Jadi alam, nama ini termasuk ma'rifah karena menunjuk pada sesuatu yang tertentu, ya, tadi baik nama itu untuk orang ataupun tempat atau kota atau yang semisalnya. Asal itu yang ketiga, jenis ma'rifah yang ketiga ismul isyarati, ism isyarah. Ism isyarah, ism yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan perantaraan indrawi, dengan tangan atau jari atau yang semisalnya. Ini juga disebutkan mutlak, artinya tidak dirinci, berarti mutlak untuk semuanya, semua ism isyarah ini termasuk ma'rifah. Mislu hadza, ini, wa dzalika, itu, wa hadhihi, ini untuk perempuan, untuk muannas, wa tilka, itu untuk muannas, wa haula'i ism isyarah untuk jamak aqil, ya. Jadi semua ism isyarah ini termasuk ma'rifah. Ar-rabi yang keempat al-ismul mausulu. Al-ismul mausulu, ism mausul. Ism mausul. Apa ism mausul? Ism yang menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan atau dengan perantaraan kalimat yang sesudahnya. Jadi dia disertai sebuah kalimat yang terletak sesudah ism mausul tersebut. Misal contoh allazi, nah ini ism mausul, ya, seperti ini. Allazi, wallazina, wallati, wallati, ya, sesuai dengan penggunaannya, ya. Allazi untuk mufrad mudzakkar, allazina untuk jamak mudzakkar, wallati, allati untuk mufrad muannas, allati untuk jamak muannas. Kemudian wa man al-mausulataini, ma al-mausulah dan man al-mausulah. Jadi ma dan man yang bermakna isim mausul, ya, karena ma ataupun man itu ada beberapa macam makna, ada beberapa macam faedah atau penggunaan. Ada ma untuk istifham, untuk bertanya. Ada ma untuk isim mausul atau sebagai isim mausul. Ada ma untuk nafiyah. Ada pula ma untuk yang lainnya. Banyak, ada beberapa makna dari ma. Man juga demikian, man untuk istifham, untuk bertanya. Man untuk sebagai isim syarat juga ada. Dan di sini man sebagai isim mausul. Jadi ma dan man yang menjadi isim mausul. Ini yang termasuk ma'rifah. Al-khamis yang kelima, al-muhalla bi al. Jadi isim yang dipasangkan alif lam padanya, isim yang dipasangi alif lam, isim yang ditambahkan alif lam di awalnya. Misal contoh al-kitabu, ar-rajulu. Nah, setiap isim yang berawalan alif lam maka dia menjadi ma'rifah. Al-kitabu, buku atau kitab yang tertentu.
tidak sembarang buku, tidak semua mencakup makna semua kitab atau buku, tidak. Ar-rajulu, ini orangnya tertentu, bukan tadi makna secara umum seseorang atau seorang laki-laki yang dewasa, tidak, tapi sudah merujuk, sudah menunjuk sesuatu atau seseorang atau individu yang tertentu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya terkadang disertai misalkan buku itu, laki-laki itu, atau yang semisalnya, ya. Ini. Jadi isim yang berawalan alif lam ini termasuk ma'rifah. As-sadisu yang keenam, jenis ma'rifah yang keenam, al-mudhafu ila ma'rifatin, isim yang diidhafahkan pada ma'rifah. Isim yang diidhafahkan pada ma'rifah. Kan tadi di atas sudah disebutkan ya, jenis-jenis ma'rifah ada 5 yang sebelumnya tadi ya. Nah yang keenam, ini setiap isim yang diidhafahkan pada ma'rifah dari kelima jenis yang sudah disebutkan tadi. Jadi diidhafahkan pada dhamir, diidhafahkan pada alam, diidhafahkan pada isim isyarah, diidhafahkan pada isim mausul, diidhafahkan pada isim yang berawalan alif lam. Maka mudhafnya tersebut itu menjadi ma'rifah. Misal contoh, kitabuhu, bukunya. Kitabun diidhafahkan pada dhamir ha. Kalau dhamir kan sudah ma'rifah ya. Nah, maka kitabun ya, diidhafahkan asalnya nakirah, kitabun. Ya, ketika sudah diidhafahkan pada ma'rifah, pada dhamir misalnya di sini, maka di situ kitabun menjadi ma'rifah. Ya, yang asalnya kitabun nakirah, ketika sudah diidhafahkan, maka dia kitabuhu, ini sudah menjadi ma'rifah. Jadi mudhaf yang diidhafahkan ini menjadi ma'rifah ketika mudhaf ilaihnya ma'rifah. Wa kitabu hamidin, kitab milik Hamid, buku Hamid. Hamid alam ma'rifah, kitabun diidhafahkan pada Hamid, maka kitabun ini menjadi ma'rifah, kitabu Hamidin. Kitabu hada, kitab milik ini, bukunya si ini atau buku milik si ini, sambil menunjuk seseorang. Nah, di sini kitabu diidhafahkan pada hada, pada isim isyarah, maka kitabu di sini ma'rifah. Wa kitabul ladzi kharaja minal fasli qabla qalilin, kitab buku milik orang yang keluar dari kelas baru saja. Alladzi kharaja minal fasli qabla qalilin, orang yang keluar dari kelas baru saja. Nah, di sini alladzi ini isim mausul menjadi mudhaf ilaih dari kitabu, maka kitabu ini menjadi ma'rifah karena diidhafahkan pada isim mausul, diidhafahkan pada ma'rifah. Wa kitabul mudarrisi, buku Pak Guru. Al mudarrisi ma'rifah dengan alif lam, maka kitabu menjadi ma'rifah. Ini. Jadi setiap isim yang diidhafahkan pada ma'rifah, maka isim tersebut atau mudhaf tersebut itu menjadi ma'rifah. Amal mudhafu ila nakiratin fa nakiratun. Adapun mudhaf pada nakirah, ya berarti mudhaf itu bisa pada nakirah, tidak mesti mudhaf pada ma'rifah, tapi mudhaf pada nakirah juga bisa. Lalu bagaimana hukumnya? Mudhaf pada nakirah fa nakiratun, maka dia tetap nakirah. Ya. Misal contoh kitabu talibin, kitab murid, buku pelajar. Nah, di sini kitabu diidhafahkan pada talibin. Talibin ini nakirah. Kenapa nakirah? Dia tidak termasuk dari jenis-jenis ma'rifah yang disebutkan tadi. Berarti dia nakirah, talibin. Kemudian menjadi mudhaf ilaih dari kitabu. Kitabu diidhafahkan pada talibin, pada nakirah. Maka kitabu di sini ya dia tetap nakirah. Karena apa? Diidhafahkan pada nakirah. Wa baitu mudarrisin, rumah guru. Mudarrisin di sini nakirah, tidak termasuk ma'rifah tadi. Kemudian baitu diidhafahkan pada baitu diidhafahkan pada mudarrisin, diidhafahkan pada nakirah, maka baitu dia nakirah. Ini. Jadi ini tentang idhafah ya. Kalau diidhafahkan pada ma'rifah, maka mudhaf ikut menjadi ma'rifah. Tetapi kalau diidhafahkan pada nakirah, maka mudhaf itu tetap nakirah. Kemudian jenis yang ketujuh, ini satu lagi dari jenis ma'rifah, an-nakiratul maqsudatu bin nida'i. Ya, jenis ma'rifah yang ketujuh adalah nakirah maqsudah bin nida'. Jadi nakirah, jadi lafaz asalnya dia nakirah ya. Nah, kemudian nakirah di sini
dimaksudkan dalam seruan, artinya menjadi sesuatu yang dituju dalam memanggil. Ya. Mislu, contoh untuk menjelaskan makna maksud dari ini ungkapan ini, an-nakiratul maqsudatu bin nida, nakirah yang dimaksudkan atau yang diinginkan dalam panggilan. Contohnya seperti ini: ya waladu, wahai nak, wa ya syekhu, wahai syekh atau pak. Syekh orang yang tua ya, wahai pak misalkan. Idza nadaita waladan wa syaikhan muayyanaini, ini jika engkau memanggil seorang anak dan seorang yang tua yang tertentu. Seperti tadi misalkan dalam contoh percakapan tadi ya, pemilik toko dia memanggil anaknya, kan anaknya jelas anak dia yang ada di dekat dia tentunya ya. Dia memanggil anak ini tertentu, orangnya yang dipanggil tertentu, ya ini anak ini, maka dia memanggil seperti ini: ya waladu, wahai anak. Yang dipanggil tertentu, yang dimaksud dalam panggilan itu ya ini anak ini. Atau tadi misalkan memanggil seseorang yang lebih tua tadi: ya syekh, wahai syekh, wahai pak. Memanggil ada bapak-bapak, seorang lelaki yang sudah berusia, kita panggil beliau. Orangnya tertentu, mungkin yang ada di depan kita atau yang kita tentukan orangnya si ini, ya maka ini kita memanggil seperti ini: ya syekhu. Ya, jadi memanggil seseorang yang memang tertentu orangnya. Nah, ini yang dimaksud dengan nakirah maqsudah bin nida. Karena lafaz dalam memanggil ini asalnya nakirah, jadi asalnya waladun syaikhun, ya nakirah ya. Kemudian ini menjadi panggilan yang ditentukan tadi, menjadi ya waladu, ya syekhu. Nah, ketika sudah menjadi panggilan yang ditentukan seperti ini, maka waladu syekhu dalam contoh ini dia menjadi ma'rifah. Jadi yang menyebabkan dia menjadi ma'rifah karena menjadi sesuatu yang ditentukan dalam panggilan ini, sesuatu yang dimaksud dalam panggilan ini. Ya. Ini contoh untuk nakirah maqsudah bin nida. Yang semula nakirah, kemudian dia dipanggil dan menjadi yang ditentukan tadi, maka dia menjadi ma'rifah. Lalu apa bedanya dengan ini yang berikutnya? Amman nakiratu ghairul maqsudah bin nida. Adapun nakirah ghairul maqsudah bin nida, nakirah ya, jadi isim itu keadaannya nakirah secara asal. Kemudian ghairu maqsudah yang tidak ditentukan, tidak dituju, tidak diinginkan secara tertentu bin nida dalam panggilan. Ya. Untuk keadaan yang semacam ini bagaimana? Nakiratan, maka itu tetap nakirah. Jadi isim nakirah, kemudian dia menjadi panggilan tetapi tidak ditujukan pada seseorang yang tertentu. Tidak merujuk pada satu orang tertentu, tidak, tapi sekedar memanggil siapa saja yang mendengar panggilan itu. Tidak menentukan si A atau si B, tapi siapapun yang memanggil, siapapun yang mendengar panggilan itu, ya itu yang dimaksud. Ya, ini bedanya. Kalau yang tadi memanggil orang yang tertentu, ya itu nakirah maqsudah bin nida. Tapi kalau ini memanggil secara umum siapa saja yang mendengar panggilan, tidak menentukan si fulan atau si alam. Ini nakirah ghairu maqsudah bin nida. Nah, kalau yang semacam ini itu tetap nakirah, ya, fa nakiratun, maka dia tetap nakirah. Di sini dimisalkan ya, qaulil a'ma, misalkan seperti ucapan orang yang buta. Ya rajulan, wahai pak, ya, wahai mas, ya. Misalkan khud biyadi, ambil tangan saya. Ya, orang yang buta yang tidak bisa melihat, ya dia tidak bisa menentukan siapa yang dia panggil karena dia tidak mengetahui, tidak mengenali siapa yang dia panggil. Tetapi dia tahu di sekitarnya ada beberapa orang, misalkan ada orang, lalu dia asal memanggil saja, ya rajulan, pak, mas, misalkan, pegang, ambil tangan saya. Apakah dia memaksudkan si A atau si B? Tidak. Dia sekedar memanggil siapa saja yang ada di sekitar dia.
siapa yang kira-kira bisa mendengar panggilan dia. Tidak menentukan apakah A atau B, tidak, tapi siapapun. Nah, ini yang dimaksud nakirah ghairu maqsudah bin nida. Nah, kalau semacam ini maka di situ rajulan dia tetap nakirah, tidak menjadi ma'rifah. Ya, itu bedanya ya untuk yang nida ini. Bedakan tadi, ya waladu, nak, wahai nak, ya syekhu, wahai syekh, ya rajulu, wahai pak, misalkan. Itu tertentu. Tapi kalau tidak tertentu ya rajulan atau ya waladan atau ya syaikhan, ya memanggil anak, ya sembarang anak. Mungkin di situ ada beberapa anak, ya orang memanggil nak, siapa saja yang mendengar. Ya, mungkin orang asing ya, bertemu beberapa anak mau bertanya sesuatu, ya waladan, wahai nak, ya siapapun yang mendengar salah satu dari beberapa anak ini, tidak menentukan apakah anak ini atau anak itu, tidak. Itu ya untuk membedakan antara nakirah maqsudah bin nida dengan nakirah ghairu maqsudah bin nida. Yang satu ma'rifah, yang satu nakirah. Ini. Kemudian satu faedah lagi di sini, wal ma'rifatu la tataghayyaru haluha bin nida. Adapun ma'rifah itu tidak berubah keadaannya dengan nida. Ya, artinya kalau isim itu memang sudah ma'rifah, ketika kemudian menjadi munada, dia dipanggil, ya dia tetap ma'rifah, tidak berubah. Misalkan nahwu, ya Khalidu, wahai Khalid. Khalid alam ya, nama ya, dia kan ma'rifah. Kemudian di sini menjadi munada, ya dia tidak menjadi panggilan, ya maka ya tetap dia tetap ma'rifah, tidak berubah. Yang asalnya ma'rifah kemudian menjadi munada, ya tetap ma'rifah, tidak berubah. Ya hada, wahai ini, sambil menunjuk orang, wahai ini, mungkin wahai mas ini atau wahai pak ini. Ya hada ini. Nah, ya hada isim isyarah ma'rifah. Di sini menjadi munada, ya, atau tadi bin nida, ya tetap itu ma'rifah, tidak berubah. Yang berubah tadi yang asalnya nakirah, ya, yang asalnya nakirah kemudian menjadi munada, maka dilihat apakah itu maksudah ataukah ghairu maksudah. Kalau maksudah berarti dia berubah menjadi ma'rifah, tetapi kalau ghairu maksudah maka ya dia tetap nakirah. Ini terkait dengan nida atau munada. Jadi inilah macam-macam ma'rifah. Ya. Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, untuk yang berikutnya ada beberapa soal terkait dengan ini, ma'rifah dan nakirah. Coba dilatih, dicabuli di rumah untuk latihan, untuk PR. Insyaallah nanti dibahas pada waktu yang akan datang. Alafu minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.